kasih Allah untuk generasi selanjutnya. Nah, bisa bayangkan nggak? Kalau Tuhan itu mengasihi kita, kita bisa mengerti mungkin Tuhan mengasihi kita, dalam kehidupan kita, mengasihi kita personally. Tapi apakah kita tahu Tuhan mengasihi kita untuk generasi selanjutnya? Nah, ini dikatakan kasih Allah untuk generasi selanjutnya. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayo, saudara bisa katakan ke kanan, ke kiri saudara, baca nih sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bayangin. Dia nggak hanya mengasihi saudara aja, tapi beribu-ribu keturunan. Can you imagine gitu, bisa bayangin nggak sih? Kasih Tuhan itu sebesar apa gitu. Kadang-kadang kita hanya mikirinnya, pandangan kita hanya one thing gitu. Kita hanya mikirin, oh kita, Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan mengasihi saya, Tuhan take care saya, oh that's great, everything is great. Tapi bayangin, Tuhan mengasihi orang tua saya, mengasihi saya, mengasihi Lizzie, nanti mengasihi cucunya Lizzie yang masih kecil gitu, cucunya nanti dikasih lagi, cucunya lagi dikasih lagi sama Tuhan. Saudara bisa bayangkan beribu-ribu keturunan, ini word of God. Ini benar-benar tertulis dalam firman Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Jadi bayangin, kasih setia Tuhan itu nggak hanya cuma untuk kita doang, nggak hanya untuk saudara, nggak hanya untuk pasangan saudara, nggak hanya untuk teman-teman saudara, nggak hanya cuma untuk kita di sini, tapi to generation and generation and generation again and then terus gitu. Makanya kita patut bersyukur gitu. Om Simon bersyukur karena Sammy nanti punya anak, Tuhan menyertai, Tuhan tetap mengasihi. Anaknya lagi, Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi. Gitu. Jadi terus menerus, Tuhan mengasihi akan generasi satu sampai generasi selanjutnya. This is how great God's love is. Kita harus mengenal kasih Allah, supaya kita bisa seperti Paulus. Kalau nggak bisa. Gitu. Mengasihi Tuhan seperti ini nggak bisa. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti seberapa besar Tuhan itu mengasihi kita. Gitu. Nggak hanya cuma kita, tapi generasi selanjutnya. Yang ketiga, kasih Allah adalah dasar yang kokoh bagi kita. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 16. And so we know, ini sebetulnya kata Indonesianya rada sedikit aneh. Jadi saya ambil bahasa Inggrisnya karena Indonesia mengatakan percaya. Tapi Inggrisnya mengatakan and so we know and rely on the love God has for us. Jadi kita bergantung, depend. Jadi rely itu berarti kan suatu yang bisa kita reliable. Jadi bisa kita pegang gitu. Suatu yang kita bisa pegang, suatu yang kita bisa percaya, suatu yang bisa menjadi kekuatan kita, suatu yang bisa menjadi dasar kita, suatu yang kita bergantung. Kasih Allah adalah dasar yang kokoh bagi kita. Kalau saudara pikir nggak ada orang yang mengasihi saudara, pada saat saudara bangun tidur, atau ada masalah, there is one person, at least there is one person that loves you, and that's God. Saudara bisa bergantung kepada itu. Pacar saudara meninggalkan saudara, misalnya. Ya, misalnya, ya, mudah-mudahan tidak. Misalnya, atau misalnya saudara ada masalah dengan teman saudara, saudara dibenci, saudara ada masalah dalam pekerjaan. Saya punya satu bos, and he loves to just work us gitu. Dia suka sekali membuat kita kerja gitu, supaya produktif gitu. Kita work late at night hours and everything, we try to meet the deadline gitu, and he loves to do that gitu. Dan kadang-kadang kita merasa, wah, kok we feel like we are unloved gitu, kerja mati-matian gitu, tapi bosnya nggak appreciate sama sekali gitu. Nah, kalau saudara dalam situasi seperti itu, there is one person, ada satu orang yang mengasihi saudara, suatu orang yang mengasihi saudara, dan itu adalah suatu yang saudara bisa pegang seumur hidup. Apapun yang terjadi, saudara bisa pegang itu. Jadi itu menjadi dasar yang kokoh bagi kita.
kita menjadi dasar kita, menjadi kekuatan kita. And so we know and rely on the love God has for us. Kita berpegang, kita bergantung, kita depend. Roma 8:38 mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, nggak tahu makhluk apa, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, ayo, you can turn to your right and left, jadi ke kanan kiri katakan hal ini. 1, 2, 3. Sebab bahwa, lo kok dihilangin? Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita, gitu ya. Gak apa-apa, gak dirubah, gak apa-apa. We love each other. Gitu. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada yang bisa memisahkan gitu. Jadi jangan sampai seringkali dalam kehidupan kita ada poin-poin di dalam kehidupan kita harus ingat gitu loh. Ayat-ayat ini menjadi kekuatan kita pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita merasa kayaknya gak ada jalan lain gitu loh. The other day we were just talking gitu loh. Gimana nih Amerika gitu ya. Terus ada satu brother yang mengatakan, ini kalau misalnya Amerika misalnya sampai akhirnya currency itu hancur gitu misalnya. Jadi currency Amerika itu hancur, akhirnya gara-gara stock market semua hancur, jadi currency Amerika, currency tahu ya, dolar dianggap nilainya 0 misalnya. Dan semua yang saudara kumpulkan duit, misalnya membeli rumah, membayar mortgage segala, rumah saudara dianggap nilainya 0 misalnya. Karena Amerika bobrok, hancur misalnya. What are we gonna do? Hanya ada satu hal. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena the same thing. Baik pemerintah yang hancur, tetap Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Seringkali dalam pekerjaan pun kita waktu kerja keras gitu ya, misalnya saya baru this February kita kerja mati-matian karena kita try to make the deadline gitu. Deadline yang diberikan oleh klien gitu, karena saudara udah lihat sendiri di news gitu. Saya juga ada sharing di jam doa gitu. The news, what is in the news right now. Everybody must know what's going on with AIG gitu. If you can hit rock bottom, you can still go more for AIG. Jadi walaupun sudah rendah, masih bisa lebih rendah lagi gitu. Harga stock price yang harganya tadinya $60, saya audit pertama kali tahun 2002 itu $60. Sekarang harganya 42 sen kalau nggak salah. Nah, bayangin ngaudit company yang seperti itu gitu. Beberapa hari yang lalu sebelum stoknya di-announce gitu, earnings-nya di-announce, kita masih I think about 60 cent or 80 cent, something like that. And we thought that was already at the bottom. Gitu. Where else can you go? I mean 80 cents, I mean you know, you're gonna go to 1 cent kayak Enron gitu. So we thought it's not gonna happen, but still it goes more, 40 cents gitu. Nah, sekarang sudah di news, so I can talk about it gitu. Waktu pertama kali kita get the numbers, the fourth quarter numbers, the beginning of February, I was shocked. I was like, wow, 60 more billion losses. Oh my God, how many more can you take?